Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Kita teruskan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, saling mengingati, saling menasehati untuk kita hidup lebih rasional, lebih bermanfaat, lebih berguna pada diri, keluarga, masyarakat, dan orang banyak. Seperti yang semua tahu, mayoritas bangsa Indonesia bangsa beragama, bahkan agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia ada 5, dan secara sadar atau tidak sadar, secara disukai atau tidak disukai, dari kelima-lima agama ini pun akan terus beranak, melahirkan berbagai pahaman, berbagai aliran, berbagai agama yang baru, dan itulah lumrah kehidupan. Itulah tabiat ataupun nature kepada kehidupan ini akan terus berkembang, berubah, berkembang, berubah, berkembang, berubah. Yang penting dari semua agama adalah hasil kerjanya, hasil karyanya. Dalam hal ini, kita di Nusantara, di alam Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, dan lain-lain, hampir kesemuanya dipengaruhi oleh agama. Hampir semua rakyatnya dipengaruhi oleh agama. Tapi sebagai mayoritas Muslim di Indonesia, apa agama yang dianutnya? Apa aliran yang dianutnya? Sebab Islam pun bukan satu. Dan Islam pada zaman Nabi telah mati dengan kematian Nabi. Muncul Islam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka pergi, semua ajaran pun, semua agamanya pun mati. Begitu juga Islam pada era Umayyah, yang mana kita menyaksikan pada era Umayyah ada 3 aliran Islam, ataupun 4, yaitu aliran Al-Umayyun, pemerintah, Az-Zubairiyun, pengikut Abdullah bin Zubair, Asy-Syiah atau Al-Hashimiyun, Al-Alawiyun, dia selalunya satu aliran, dan Al-Khawarij. Semuanya mengaku Islam, dan semuanya saling berperang antara satu dengan yang lain, saling membunuh antara satu dengan yang lain atas nama Islam, atas nama Tuhan. Begitu juga Islam pada era Abbasi, berbagai aliran Islam, berbagai aliran mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu yang sempat dibukukan dan ada murid, padahal banyak lagi mazhab yang lain. Begitu juga dengan aliran-aliran akidah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Musyabbihah, dan lain-lain. Tapi yang penting dari kesemua aliran itu, semua agama itu, apa manfaatnya kepada bangsa dan negara? Apa manfaatnya kepada bangsa dan negara? Sedangkan Quran jelas
menyatakan bahwa wa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah akan wariskan kekayaan bumi ini untuk orang-orang yang pandai mengelolanya, untuk orang-orang yang pandai mencari dan mengembangkannya. Wa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Arti soleh di sini berguna, bermanfaat, baik kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada bangsanya, kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang beri manfaat kepada orang lain. Kita lihat dari hasil karya orang-orang yang bijak pandai. Kapal terbang, kapal laut, peralatan yang canggih, jarum, paku, mobil, kereta, motor, laptop, lampu. Semua alat-alat canggih ini adalah hasil karya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang menggunakan akal warasnya. Maka kita ucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi mereka yang telah berjasa, yang telah berbuat baik, yang telah berkongsi kekayaan, kemakmuran. Bukan mereka yang hanya pandai menyebarkan kebohongan, kedustaan. Padahal Quran begitu jelas. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Alangkah zalimnya mereka yang menyebarkan kedustaan atas nama Tuhan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Orang yang mereka-reka kedustaan atas nama Tuhan tidak akan berjaya, tidak akan berhasil. Dan perbuatan kebohongan mereka akan diketahui. Hari ini semuanya nampak. Ada yang dinamakan kajian ilmiah, sains, ada yang dinamakan kajian khurafah, kajian mitos, dongeng, khurafat. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Dunia akan maju dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, inovatif. Tidak akan maju dengan pemikiran mitos dan khurafat. Sabda Nabi pun jelas. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, siaplah tempatnya di neraka. Jadi mereka yang berani-berani mengatakan ini firman Tuhan, ini sabda Rasul, sedangkan yang mengetahui persis firman Tuhan hanya Tuhan, dan yang mengetahui makna sabda Rasul hanya Rasul. Yang ada hari ini hanyalah tafsiran-tafsiran, terjemahan-terjemahan mengikut selera para pentafsir, para penterjemah. Dan ilmu tafsir, ilmu terjemahan begitu luas. Maka hari ini tidak patut, tidak logis orang yang mengaku-ngaku sayalah yang paling benar, sayalah yang paling suci, sayalah yang paling rasional.
Sebab semuanya sudah bercampur antara hakikat ilmiah dengan mitos yang sejak dari lahir kita diajari ajaran-ajaran mitos, terutama ajaran-ajaran agama. Bayangkan, sudah jelas dalam hadis menyatakan bahwa setiap manusia itu lahir tanpa agama. Setiap manusia lahir tanpa agama. Kemudian, kalau seseorang itu lahir di keluarga muslim, otomatis keluarganya akan mengajar ajaran-ajaran Islam. Kalau lahir di masyarakat India, akan mengajar ajaran-ajaran Hindu. Kalau lahir di keluarga Kristen, akan mengajar ajaran-ajaran Kristen. Dan begitulah seterusnya. Bahkan dalam Islam sendiri, ada berbagai aliran. Ada Syiah, ada Sunni. Dalam Syiah sendiri banyak aliran. Dalam Sunni sendiri banyak aliran. Maka ulama-ulama dulu menyikapi perbedaan ini dengan berkata, pandanganku betul, kemungkinan salah. Pandangan dia salah, kemungkinan betul. Jadi kita bermain dengan kemungkinan. Dan jangan terus berbalah, bergaduh dengan masalah-masalah kemungkinan. Kita mesti fokus, terutama kita di NKRI, ada 5 agama, tunjukkan kelima-lima agama ini, umatnya apa prestasinya. Kelima-lima agama ini, tunjukkan umat tiap-tiap agama ini hasil karyanya, prestasi kerjanya. Adakah bisa menciptakan alat-alat canggih, bisa menciptakan obat, bisa menciptakan motor, mobil, pesawat, HP, dan lain-lain? Atau cuman hanya terus berpolemik, bergaduh, menghabiskan tenaga dalam hal-hal yang sia-sia. Jadi yang penting dalam beragama ini adalah amal, karya, hasil karya. Bahkan dalam hadis dan dalam Quran pun banyak menggunakan perkataan man, siapa saja. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja berbuat baik akan nampak hasilnya di dunia sebelum di akhirat. Barang siapa yang berbuat jahat akan nampak balasannya di dunia sebelum di akhirat. Jelas. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Yang berbuat baik adalah untuk dirinya. Yang berbuat jahat, bencananya akan menimpa ke atas dirinya juga. Jadi kelihatan di sini nilai sebuah kerja sangat tinggi di sisi agama. Al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal. Ada kata penyair dulu, wa kullu man
bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang bekerja tanpa ilmu, maka pekerjaannya akan gagal. Jadi ilmu dulu. Contoh, kalau mau menjadi tukang bakso, mesti pelajari dulu ilmu membuat bakso. Terus, kalau mau menjadi pedagang bakso yang sukses, mesti belajar ilmu cara menjual bakso yang sukses. Begitu juga dengan karya-karya yang lain. Jual penyet, jual soto, jadi tukang Grab. Ini semuanya amal-amal, karya-karya yang baik yang telah menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara. Dengan cara berilmu, cara beramal, berbuat, dan cara berbakti, begitulah bangsa bisa maju, dan begitulah negara bisa maju. Tapi kalau hanya dengan menjual khurafat, kebohongan, mitos, lambat laun akan ketahuan. Berapa banyak tempat-tempat bersejarah yang penuh mitos, seperti di Timur Tengah. Dan kebanyakan cerita mitos itu ada di Timur Tengah. Contoh, di Mesir ada namanya Jabal At-Tajalli di Sina. Jabal At-Tajalli. Bukit penampakan Tuhan. Itu sebenarnya dalam Quran pun ada. Falamma tajalla rabbahu lil jabali. Tapi karena kurang promosi dan tidak banyak hadis-hadis yang menopang, yang menyokong sejarah mitos itu, sampai ke hari ini tidak laku. Jabal At-Tajalli, silahkan dibuka, Jabal At-Tajalli, bukit penjelmaan Tuhan. Sebenarnya jemaah haji dari seluruh dunia, kalau mau betul-betul mengagungkan tempat mitos, pergilah haji ke Jabal At-Tajalli, bukit penjelmaan Tuhan, sesuai dengan ayat Quran, falamma tajalla rabbahu lil jabali. Itu masih ada. Tapi malah ramai-ramai pergi ke Ka'bah yang tidak jelas sejarahnya. Tidak jelas sejarahnya. Nabi Ibrahim dengan Ka'bah tidak ada kaitannya. Setelah dikaji, mengikut perjalanan sejarah pun, kalau ada orang bernama Ibrahim, perjalanannya hanya sampai Babylon, Irak,
Palestina, dan Mesir. Dan tidak sampai ke Ka'bah. Dan Ka'bah sendiri telah dinyatakan oleh penyair jahili bernama Zuhair bin Abi Sulma. Dia berkata, "Fa'aqsamtu bil baiti alladhi tafa hawlahu rijalun banawhu min Quraisyin wa Jurhumi." Jadi bait, rumah yang menjadi tradisi bangsa Arab primitif, setiap kabilah mempunyai bait ataupun rumah, tempat persinggahan. Dia bilang, banahu min Quraisyin wa Jurhumi. Bait itu dibangun oleh Quraisy dan Jurhum. Tidak ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Dari mana? Bahkan kalau dikait-kaitkan dengan Nabi Ibrahim, maka di situ telah ada pengaruh Yahudi. Itulah umat Yahudi hari ini mengklaim kalau bait itu adalah rumah leluhur mereka. Dan semua Jazirah Arab itu tanah milik Yahudi. Ini bahayanya kalau kita percaya dengan mitos-mitos yang direka, dibuat-buat oleh kaum Yahudi. Bukan saja ingin mengklaim mencaplok semua negara Arab, tapi dia ingin mencaplok seluruh dunia. Dan terbukti hari ini. Semua kuasa ekonomi dan teknologi dikuasai oleh Bani Israel, Yahud, Jewish. Bahkan Quran jelas menyatakan, "Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Jadi kalau menurut cerita Quran yang memang mitos, Bani Israel itu merupakan bangsa yang telah dimuliakan ke atas bangsa lain. Adakah Tuhan itu rasis? Adakah Tuhan itu unsuri, fanatik perkauman? Meninggikan bangsa dan merendahkan bangsa lain? Yang mana pada hari ini perjuangan hak asasi manusia berusaha untuk membuat persamaan semua kaum, semua gender. Dan itu yang logis. Tapi kalau kita percaya pada dongeng-dongeng mitos, terus kita akan diperbodoh, dibelenggu, dan susah untuk bergerak. Hari ini kita menyaksikan apapun bangsa, apapun agama, apapun suku, kalau karyanya bagus, kalau perbuatannya bagus, semua dunia mengaku. Jadi yang penting amal, perbuatan. Bahkan dalam beberapa ayat pun mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Siapa saja
Siapa saja yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka buatlah karya-karya yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Jelas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Penjual makanan memberi kebaikan kepada orang lain. Penjual minuman, tenaga medis, guru, para petani, para nelayan, para peternak, para pembuat itu, pembuat ini yang baik-baik. Semuanya ini bentuk-bentuk amal yang baik, berbeda dengan penyebaran khurafat, tahayul, dongeng-dongeng bohong, dongeng-dongeng bodoh yang hanya membius dan memperbodoh umat. Sekarang kita ada pada tahun 2024. Dengan adanya medsos, YouTube, Facebook, dan lain-lain, kita berkongsi maklumat. Walaupun sememangnya dalam perkongsian ini, dalam maklumat ini, ada yang betul, ada yang salah, ada yang direka-reka, ada yang penipuan, hoax, lain-lain. Disinilah perlunya akal yang waras, akal yang penuh logika, akal yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Sifat ilmu pengetahuan antaranya yang mampu diuji, dikaji, benar, salah, diuji. Dan kalau agama itu ilmu, sains, nah mesti ikut cara ini, diuji, dibuktikan. Sehingga Quran pun ada menyatakan, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan buktimu kalau kamu benar. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan Quran seperti mana juga buku-buku klasik yang diterbitkan pada zamannya. Seperti buku Ikhwanus Safa, Alfu Lailah wa Lailah, Kalilah wa Dimnah, dan banyak lagi. Banyak buku yang kita tidak mengetahui siapa pengarangnya. Itu berlaku pada era Abbasiyah. Dan kalau kita baca Alfu Lailah wa Lailah yang dalam bahasa Arab, hari ini pun kita bisa memperolehnya, bisa mendapatkannya dengan mudah dalam bentuk PDF. Di dalam Alfu Lailah wa Lailah banyak ayat Quran, hadis, pepatah, amsal, kata-kata orang bijak. Jadi dalam
buku apapun mesti ada kebaikannya dengan keburukannya. Ada hikmah, ada kebohongan. Ada ilmu, ada kebohongan. Sebab semuanya karya manusia. Bahkan hari ini ada kajian di Rosa Mahfutot Al-Quran, kajian manuskrip Al-Quran. Dikaji asal tulisannya, bentuk tulisannya, usia tiap tulisan ini. Sebab Quran yang ada pada hari ini tidak sama dengan Quran yang ada pada zaman dulu. Sangat jauh berbeda. Jadi itulah konsep kajian ilmiah yang terus dikembangkan dengan adanya peralatan-peralatan yang canggih seperti alat-alat yang digunakan oleh para pengkaji barat, terutamanya Jerman, dalam mengenal pasti sejarah tulisan, sejarah manuskrip, prasasti, dan lain-lain. Semuanya dikaji dengan cara ilmiah, dengan cara sains, bukan dengan cara dongeng, dengan cara mitos, dengan cara cerita-cerita hayalan. Dan membentuk pemikiran secara ilmiah ini amat-amat sukar. Sebab kita dari kecil telah disuguhi, disumbat dengan ajaran-ajaran khurafat, mitos, dongeng-dongeng agama yang tidak jelas. Akhirnya kita mangsa keadaan, dan untuk memperbaiki, merecovery, balik kepada akal sehat, perlu waktu, perlu pendidikan, perlu kepada tahapan-tahapan yang cukup panjang. Sebab dalam berusaha untuk mengembalikan akal manusia menjadi sehat, waras, logis, pada masa yang sama akan muncul orang-orang, kelompok-kelompok yang menyerang, yang mengkafirkan, yang memfasikkan, yang menzindikan, bahkan mengecapnya sebagai liberal, ateis, dan macam-macam lagi. Inilah risiko hidup yang mesti kita hadapi bersama. Bahkan pada semua agama pun, termasuk agama Yahudi, telah berlaku rasionalisasi aklaniah. Coba agama yang penuh mitos ini coba dirasionalkan, disesuaikan dengan kearifan lokal dan kecanggihan perubahan zaman. Maka di Israel hari ini yang mengendalikan negara adalah orang-orang yang sekuler, orang-orang yang liberal, orang-orang yang mampu bersaing dengan kemajuan dan kecanggihan dunia. Sementara Yahudi-Yahudi yang fanatik dengan agama, ortodok dengan agamanya, militan dengan agamanya,
tidak dilibatkan dalam membangun dan memajukan Israel. Mereka dikurung ataupun dikucilkan di satu tempat supaya tidak mengganggu kehidupan modernisasi pembaharuan yang dilakukan oleh Israel. Berbeda dengan negara mayoritas Muslim, yang militan-militan inilah masih berleluasa bergerak dalam bentuk partai, dalam bentuk organisasi yang terus menjadi penghambat kepada kemajuan negara, kepada orang-orang yang berpikiran brilian, sehingga orang-orang sekuler Indonesia pun masih dipengaruhi oleh ajaran Badawi padang pasir 1500 tahun ke belakang. Jadi kapan kita mau maju? Sangat susah. Hari ini Indonesia kalau mau maju, lihat kepada negara-negara dan bangsa-bangsa yang lebih maju, yang lebih kaya, yang lebih makmur. Negara-negara yang cinta akan kehidupan, yang cinta akan dunia, akan terus merancang, bekerja untuk kehidupan, untuk memajukan negaranya, untuk mencari peluang, kekayaan. Tapi negara yang masih dikuasai oleh khurafat agama, yang hanya mementingkan akhirat, yang hanya mementingkan hari kemudian, kita lihat hasilnya hari ini. Dalam semua bidang ketinggalan. Dalam semua bidang ketinggalan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dengan adanya kecanggihan medsos dan lain-lain bisa terus merubah cara berpikir dan merubah minda dan membedakan antara ajaran yang membawa kemajuan dan kemakmuran dengan ajaran yang membawa kepada kematian, kebodohan, dan kemunduran. Sebagai contoh, di antara banyak-banyak negara Arab, Saudi, Qatar, dan Emiria, sudah jelas. Semua ketiga-tiga negara Arab yang maju ini dan makmur ini, para penasehatnya mengambil dari bangsa Barat, bangsa Yahudi, bangsa yang mau maju, bangsa yang mencari kebahagiaan, bangsa yang mencari kemakmuran. Bahkan Saudi sendiri dengan terang-terang dalam semua kurikulumnya
membuang ayat-ayat Al-Quran yang bengis, yang rasis, yang mengajak perang, dan memilih ayat-ayat yang ramah, santun, damai, yang cintakan kehidupan dan dunia. Yang cintakan kehidupan dan dunia. Begitu juga dengan hadis. Dari puluhan ribu hadis, hanya minta hadis yang betul-betul sahih. Sebanyak 100 hadis saja. Dengan sendirinya, pemerintahan Saudi telah menafikan ribuan hadis yang telah membuat umat manusia, terutama umat Islam, menjadi mundur, miskin, bodoh, karena pengaruh hadis-hadis yang tidak jelas ini. Perdebatan ilmu, persaingan, semuanya terbentang pada hari ini. Memandangkan bidang saya dalam bahasa Arab, saya terus mencari, berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan para ilmuwan Arab, dan hasil dari kajian, telaah, saya kongsikan dengan bangsa saya sendiri, bangsa Indonesia yang begini besar, yang selama ini, terutama yang Muslim, banyak diperbodoh, dibohongi atas nama agama. Padahal kita bisa lebih kaya, lebih makmur kalau kita bisa menggunakan akal waras, akal yang sehat untuk membangun Indonesia dalam semua bidang. Pertanian, peternakan, perikanan, perbuatan, industri, dan lain-lain. Dan kita cintai dunia ini yang kita hidup di atasnya, di alam nyata. Dan dunia inilah yang akan menentukan kita di akhirat akan jadi buta atau tidak, akan jadi gembira atau tidak. Sesuai dengan ayat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau di dunia kita makmur, di akhirat pun makmur. Di dunia kita jaya, di akhirat pun jaya. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini buta, maka di akhirat pun buta. Silahkan dibaca, dipahami ayat Qur'annya. Ayat Qur'an dengan berbagai tafsirannya, berbagai terjemahannya ada di depan kita. Dengan mudah tekan HP dalam bahasa Arab, di situ kita bisa menemukan tafsiran-tafsiran, terjemahan-terjemahan yang jauh berbeda dari tafsiran dan terjemahan para penipu, para pendusta, para penjual mitos atas nama Tuhan, atas nama Nabi, atas nama agama, padahal mereka adalah penista Tuhan
penista agama dan penista nabi. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.